Soal nomor 26, gaji bulanan Anda tidak sengaja dibayarkan 2 kali ke rekening bank Anda, maka A. Menghubungi bank dan atasan Anda supaya segera memperbaiki kesalahan tersebut. B. Bergegas keluar dan membelanjakan uang tersebut sebelum orang lain tahu. C. Tetap diam akan kesalahan tersebut tapi memastikan uang itu tetap ada. D. Tidak ada orang yang mengetahui hal tersebut, Anda akan mengembalikannya. E. Mentransfer uang tersebut untuk yayasan sosial. Oke, di sini kita harus menilai tentang kejujuran dan juga tentang prosedur kerja ya. Prosedur kerja. Oke. Kita cek pilihannya. Yang A. Menghubungi bank dan atasan Anda supaya segera memperbaiki kesalahan tersebut. Ini jujur dan sesuai dengan prosedur. Kita berikan tanda positif. Yang B. Bergegas keluar dan membelanjakan uang tersebut sebelum orang lain tahu. Ini jelas negatif. Yang C. Tetap diam akan kesalahan tersebut tapi memastikan uang itu tetap ada. Ini meskipun dia tidak menggunakan uangnya, tapi dia menjadi orang yang pasif padahal dia tahu ada kesalahan. Kita berikan tanda negatif, meskipun ini juga agak bagus sih. Yang D. Jika ada orang yang mengetahui hal tersebut, Anda akan mengembalikannya. Ini jelas negatif ya, harus menunggu orang lain yang tahu. Yang E. Mentransfer uang tersebut untuk yayasan sosial. Ini juga negatif karena meskipun ini tujuannya baik, meskipun ini baik, tapi ini tidak sesuai dengan prosedur. Prosedurnya ya harus mengembalikan kepada perusahaan. Seperti itu ya. Berarti pilihan yang paling tinggi poinnya itu yang A. Soal nomor 27. Setelah menabung selama berbulan-bulan, akhirnya Anda dapat membeli peralatan musik yang menjadi impian Anda selama ini. Saat Anda membayar, petugas kasir melamun dan membuat kesalahan dengan memberikan harga terlalu murah dari harga seharusnya. Dan ini menguntungkan Anda, maka yang Anda perbuat, A. Membayar dan pergi dengan cepat supaya kasir tidak menyadarinya. B. Senang karena Anda diuntungkan oleh harga yang murah. C. Mengulangi jumlahnya dan bertanya kembali. Jika kasir tidak menyadarinya, Anda akan membayar sesuai dengan yang ada di kasir. B. Mengatakan kepada kasir bahwa dia salah memasukkan harga dan memintanya untuk mengecek kembali. E. Merasa mendapat rezeki nomplok, jadi tidak boleh ditolak. Oke, ini berarti yang dinilai adalah tentang integritas ya. Integritas ini terdiri dari kejujuran dan juga tentang tanggung jawab. Oke, kita cek pilihannya. Yang A. Membayar dan pergi dengan cepat supaya kasir tidak menyadarinya. Nah, ini juga negatif ya, karena dia memanfaatkan kesalahan kasir. Yang B. Senang karena Anda diuntungkan oleh harga yang murah. Ya, Anda diuntungkan, tokonya yang rugi. Meskipun begitu, ini tetap negatif karena kita tahu bahwa ada kesalahan, kita membiarkan. Yang C. Mengulangi jumlahnya dan bertanya kembali. Jika kasir tidak menyadarinya, Anda akan membayar sesuai dengan yang ada di kasir. Ini bisa positif, tapi positifnya kecil. Oke ya, positifnya kecil. Yang D. Mengatakan kepada kasir bahwa dia salah memasukkan harga dan memintanya untuk mengecek kembali. Ini positif karena kita tahu bahwa ada kesalahan. Yang E. Merasa mendapatkan rezeki nomplok, jadi tidak boleh ditolak. Ini jelas negatif ya, karena kita tahu ada sebuah kesalahan. Ini yang poinnya paling banyak itu yang D. Ini yang 5, ini yang 4, yang C yang 4. Nah, seperti ini. Soal nomor 28. Suatu hari Anda diundang secara tidak resmi untuk menghadiri pesta pejabat tinggi. Ketika tiba di depan pintu masuk, Anda merasa gugup dan menyemangati diri sendiri untuk segera masuk ke dalam. Dan pada saat yang sama, ada seorang tamu pejabat yang melambaikan tangan kepada Anda karena dikira Anda adalah tamu undangan yang digunakan secara resmi. Maka sikap Anda, A. Dengan senang hati membalas lambat tangan dan memerankan peran bahwa Anda adalah tamu yang dimaksudkan.
B berkata bahwa dia menyamakan Anda dengan orang lain, tetapi mengajaknya ngobrol supaya dapat masuk bersamanya. C ikut masuk dengan identitas baru Anda, lalu buru-buru menghilang dari mereka dan menikmati pesta sendirian. D menunggu orang yang mengundang Anda secara tidak resmi supaya dapat masuk bersamanya. E kembali ke rumah karena Anda tidak dapat masuk tanpa membawa undangan. Oke, ini kan masalahnya ada di diundang ya, diundang, tetapi tidak resmi, tidak resmi. Sedangkan yang mengundang dia itu belum datang, lalu ada orang yang melambaikan tangan dikira temannya, kan gitu ya. Oke, yang A dengan senang hati membalas lambaian tangan dan memerankan peran bahwa Anda adalah tamu yang dimaksud. Ini negatif karena kita menjadi orang yang lain. Nanti teman kita yang janjian dengan kita itu akan kesulitan mencari orang ini gitu ya. Yang B berkata bahwa dia menyamakan Anda dengan orang lain tetapi mengajaknya ngobrol supaya dapat masuk bersamanya. Ini juga negatif karena harusnya dia masuk dengan teman yang sudah janjian sama dia. C ikut masuk dengan identitas baru dan lalu buru-buru menghilang dari mereka dan menikmati pesta sendirian. Ini jelas negatif karena melarikan diri. C menunggu orang yang mengundang Anda secara tidak resmi supaya dapat masuk bersamanya. Nah, ini yang positif karena dia tanggung jawab meskipun ada yang mengajaknya masuk, tapi sudah ada janji maka harus ditepati. Yang E kembali ke rumah karena Anda tidak dapat masuk tanpa membawa undangan. Ini juga negatif karena putus asa. Padahal kan sudah ada orang yang mengundang meskipun tidak resmi, tinggal ditunggu saja. Berarti yang paling tinggi poinnya itu yang D. Soal nomor 29, seorang rekan berlari ke arah Anda suatu pagi di tempat kerja dengan terengah-engah sambil mengucapkan terima kasih karena membantu memecahkan masalah yang tak terduga kemarin. Reaksi Anda adalah A. Menerima pujian tersebut sambil mengingatkan tentang hadiah yang seharusnya Anda terima. B. Menerima ucapan terima kasihnya dan mengatakan bahwa Anda senang membantunya. C. Menerimanya sambil mengingatkan supaya dia tidak lagi melakukan hal yang dapat menimbulkan masalah. D. Menerimanya dan mengatakan bahwa Anda menjadi repot karena masalah yang terjadi kemarin. E. Hanya tersenyum dan mengangguk sebagai tanda menerimanya baik. Di sini adalah kita harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri saat dipuji ya, saat dipuji. Tidak boleh sombong ya. Tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Harus tetap humble atau tetap sederhana. Kita cek pilihannya. Yang A. Menerima pujian tersebut sambil mengingatkan tentang hadiah. Ada kata hadiah yang seharusnya Anda terima. Ini kita kasih tanda negatif karena meminta imbalan. Oke ya. Yang B. Menerima ucapan terima kasihnya dan mengatakan bahwa Anda senang membantunya. Ini positif. Yang C. Menerimanya sambil mengingatkan supaya dia tidak lagi melakukan hal yang dapat menimbulkan masalah. Ini juga positif ya, mengingatkan. Oke, yang D. Menerimanya dan mengatakan bahwa Anda menjadi repot karena masalah yang terjadi kemarin. Ini juga negatif ya. Ada kata menjadi repot, ini menjadi tidak ikhlas. Yang E. Hanya tersenyum dan mengangguk sebagai tanda menerimanya. Ini sebenarnya positif tapi rendah positifnya. Berarti yang paling tinggi adalah yang mana, B atau C? Kalau saya milihnya yang B. Ini yang positifnya 5. Ini yang 5. Ini yang 4. Ini yang 3. Oke. Kenapa? Karena di sini kita cukup sampai di sini saja, senang membantunya tanpa harus memberikan kata-kata yang menyudutkan seperti tidak boleh melakukan kesalahan lagi. Nah, itu kan seperti menyudutkan. Kita dalam posisi yang netral saja, yaitu ditutup dengan kata senang membantunya.
Soal nomor 30, Anda memutuskan untuk mengambil beberapa pekerjaan freelance guna menambah penghasilan Anda, di mana pekerjaan tidak dilakukan di bawah pengawasan sementara atas dan setuju membayar Anda berdasarkan waktu per jamnya. Ketika sampai untuk menyatakan jam kerja, maka Anda A. menyatakan waktu yang tepat untuk mengerjakannya dengan kuota terdekat dari 1 jam. B. dengan murah hati memberikan waktu yang panjang untuk mengerjakannya. C. sedikit di atas estimasi waktu Anda dan membuat Anda harus fokus mengerjakannya. Yang D. mengerjakan dengan lama supaya atasan membayar lebih banyak. E. sedikit di atas estimasi waktu Anda, menyadari bahwa pekerjaan tersebut sangat mendesak sehingga bernilai sedikit premium. Oke, ini kita yang dinilai ada tentang profesionalitas ya, profesionalitas bekerja sesuai dengan profesionalitas bekerja sesuai dengan SOP meskipun ada peluang untuk mencari keuntungan yang lain. Yang A. menyatakan waktu yang tepat. Nah, ada waktu yang tepat untuk mengerjakan dengan kuota terdekat dari 1 jam. Ini positif ya, ada kata mengatakan waktu yang tepat. Yang B. dengan murah hati memberikan waktu yang panjang untuk mengerjakannya. Ini negatif karena kalau waktunya panjang, membayarnya semakin mahal. Yang C. sedikit di atas estimasi waktu Anda dan membuat Anda harus fokus mengerjakannya. Ini positif ya, ada sedikit tambahan estimasi waktu untuk jaga-jaga. Yang D. mengerjakan dengan lama supaya atasan membayar lebih banyak. Ini negatif, tidak profesional. Yang E. sedikit di atas estimasi waktu Anda, menyadari bahwa pekerjaan tersebut sangat mendesak sehingga bernilai sedikit premium. Ada kata sedikit premium, berarti mencari penghasilan atau keuntungan tambahan di luar prosedur. Ini negatif juga. Antara A sama C, ini yang paling bagus adalah yang C. Jadi ada sedikit estimasi waktu untuk mengerjakannya, sedangkan yang A ini estimasinya adalah 1 jam. Ini terlalu panjang ya, kalau ini kan sedikit saja, bisa 15 menit atau 30 menit. Ini yang 5, yang A ini yang 4.